Insan-insan mulia Pama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa an'im wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin ajma'in, amma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Jamaah yang Allah muliakan, pertama-tama tidak ada kalimat yang pantas kita ucapkan melainkan ucapan puja, puji dan juga syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Rabb semesta alam, dialah Rabb yang maha memberikan petunjuk, dialah Rabb yang maha memberikan nikmat. Salawat dan juga salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarganya, sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa memperjuangkan agama Islam yang sempurna ini. Jamaah yang Allah muliakan, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita semua begitu banyak kenikmatan. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat harta, pekerjaan, waktu, nikmat panca indera kita, dimulai dari mata kita, hidung kita, telinga kita, lisan kita, tangan kita, kaki kita, semuanya merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita berusaha menghitung nikmat Allah, niscaya kita tidak akan mampu. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kalian berusaha menghitung nikmatnya Allah, kalian tidak akan mampu. Tetapi jamaah yang Allah muliakan, sadarkah kita bahwasanya setiap kenikmatan yang kita rasakan, maka di balik itu ada amanah yang perlu kita tunaikan. Amanah dalam hal ini adalah menggunakan kenikmatan-kenikmatan itu sesuai dengan apa yang Allah ridhoi. Allah berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm." Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kalian ketahui. Innas sam'a wal basar wal fuad, bahwasanya pendengaran, penglihatan, wal fuad dan juga hati, kullu dzalika kana anhu mas'ula. Itu semua akan diminta pertanggungjawabannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'." Tidaklah bergeser kaki seorang hamba di hari kiamat nanti sampai ia ditanya 4 perkara. An umrihi fima afnah, tentang umurnya untuk apa digunakan. An syababihi fima ablah, masa mudanya untuk apa dihabiskan. An malihi min ainak tasabahu wa fima anfaqah, dan hartanya dari mana dia dapatkan dan untuk apa ia keluarkan. Dan terakhir, wa an ilmihi fima amil, dan tentang ilmunya
apakah sudah dikerjakan, diamalkan atau belum? Dalil-dalil ini menunjukkan bahwasanya kenikmatan yang kita rasakan saat ini nanti akan Allah tanya, akan Allah minta pertanggungjawabannya. Maka pada kesempatan kali ini izinkan khotib untuk menyampaikan salah satu nikmat yang barangkali selama ini kita belum menggunakannya dengan optimal, yaitu nikmat lisan. Suatu ketika Nabi SAW setelah menjelaskan tentang perkara suatu amalan yang bisa menjauhkan hamba dari neraka dan mendekatkan dari surga, dan juga setelah Nabi menjelaskan tentang pokok-pokok perkara Islam, dan juga setelah Nabi menjelaskan tentang pintu-pintu kebaikan, di akhir hadis tersebut Nabi bertanya seraya berpesan kepada sahabatnya Mu'adz bin Jabal, "Ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullih?" Maukah wahai Mu'adz, aku beritahukan sesuatu yang bisa menjaga hal itu semua? Bala ya Rasulullah, tentu ya hai Rasulullah. Kemudian fa akhadha bi lisanihi faqal kuffa 'alaika hadha. Nabi SAW mengambil lisannya, mengangkat lisannya dan berkata, kuffa 'alaika hadha, jagalah ini wahai Mu'adz. Jagalah lisan ini wahai Mu'adz. Mu'adz pun bertanya, ya Nabi Allah, wa inna lamu'akhadzuna bima natakallamu bih. Wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa, akan diminta pertanggungjawaban dari apa-apa yang telah diucapkan oleh lisan kita? Kata Nabi, thaqilatka ummuk wa hal yakubbun nasa fin nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Nabi mengatakan, bukankah manusia itu di hari kiamat nanti ketika masuk neraka, mereka akan berdiri di atas wajah mereka atau di atas hidung mereka karena apa? Karena apa-apa yang diucapkan oleh lisan mereka. Jamaah yang Allah muliakan, dari hadis ini kita mengetahui bahwasanya kelak lisan kita akan ditanya oleh Allah. Dan apa kabar lisan kita sampai hari ini? Apakah sudah kita gunakan dengan amanah atau sebaliknya? Nabi SAW dalam kesempatan lainnya bersabda, wal kalimatut thayyibatu shadaqah. Dan kalimah thayyibah merupakan sedekah, merupakan sedekah. Lalu apakah kalimah thayyibah itu? Para ulama mengatakan di antara makna kalimah thayyibah, yang pertama adalah az-zikru atau berzikir pada Allah. Yang kedua adalah ad-du'a ulin nafsi wal ghair, berdoa untuk dirinya atau untuk orang lain. Dan yang ketiga adalah mukhatabatun nas ma yudkhilu fihi surur, berucap kepada manusia dengan ucapan yang membuat manusia bahagia. Mari kita bahas yang pertama tentang zikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang cukup panjang. Di akhir ayat Allah menyebutkan wadz-dzakirinallaha katsira wadz-dzakirat. Dan orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah dari kalangan laki-laki ataupun perempuan, apa kata Allah? A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Allah telah menyiapkan bagi mereka ampunan dan juga pahala yang agung. Dari ayat ini kita tahu bahwasanya orang yang senantiasa menjaga lisannya dengan berzikir, maka adalah salah satu golongan yang akan Allah siapkan ampunan bagi dirinya. Zikir adalah salah satu ibadah yang tak perlu modal banyak, yang tak perlu menunggu momentum, yang tak perlu butuh persiapan yang banyak. Dimanapun kita, kapanpun kita mau berzikir, kita mampu untuk berzikir. Lalu bagaimana selama ini? Padahal pahala zikir begitu banyak, luar biasa. Di antaranya suatu ketika para fuqara muhajirin, orang-orang fakir dari kalangan kaum muhajirin datang kepada Rasulullah SAW seraya mengadu pada Rasulullah. Ya Rasulullah, zahaba ahlud duthuri bil ujur. Wahai Rasulullah, orang-orang yang punya harta, mereka bisa panen pahala karena mereka bisa bersedekah dengan harta mereka. Lalu bagaimana dengan kami yang fuqara, yang fakir? Kemudian kata Rasulullah, wa madzak? Lalu kenapa? Ternyata para fuqara muhajirin saat itu iri dengan orang-orang yang punya harta.
Dan Nabi SAW ketika itu memberikan solusi, mengatakan, maukah kalian aku beritahukan suatu amalan, kalau kalian kerjakan, kalian akan menyaingi ibadah-ibadah mereka. Tentu ya Rasulullah. Apakah itu? Tusabbihuna wa tukabbiruna wa tuhammiduna dubura kulli salah 33 marrah. Amalan ini adalah ketika kalian mengucapkan tasbih, takbir, dan juga tahmid sebanyak 33 kali setiap selesai sholat. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah setelah selesai sholat kita senantiasa mengamalkan ibadah ini? Padahal ibadah ini begitu murah modalnya, tak banyak waktu yang dihabiskan. Tapi apakah selama ini kita sudah mengamalkannya atau belum? Lalu jamaah yang Allah muliakan, di antara fadilah zikir adalah Nabi SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim, kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman. Ada dua kalimat kata Nabi yang mudah diucapkan dengan lisan, yang berat ketika nanti ditimbang di hari akhir dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalimat subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Dua kalimat yang sederhana yang diucapkan dimanapun dan kapanpun kita mau, kita bisa mendapatkan pahala tersebut, yang bisa memberatkan timbangan kita kelak, dan bahkan kita bisa dicintai oleh Allah karena kita mengucapkan dua kalimat ini. Kalaulah saat ini kita berusaha mengucapkan sesuatu agar manusia itu senang dengan diri kita, agar manusia itu cinta dengan diri kita, lalu ada kalimat-kalimat yang telah Nabi sabdakan membuat Allah jatuh cinta dengan kita, yaitu subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Berapa banyak waktu kita yang terlewat tanpa ada pahala di dalamnya, sungguhlah merugi kita. Jamaah yang Allah muliakan, kemudian di antara makna kalimah thayyibah yang kedua adalah ad-du'a ulin nafsi wal ghair, berdoa untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Nabi SAW tentu sudah mengajarkan kepada kita semua tentang doa-doa pada setiap aktivitas. Ketika kita bangun tidur sampai tidur lagi sudah ada ajarannya dari Rasulullah SAW. Yang ingin khatib sampaikan adalah, paling tidak kalau kita belum hafal doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, setidaknya kita mengucapkan pada setiap awal aktivitas kita dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW bersabda, "Ma la yubda'u bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta." Apa-apa yang tidak dimulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, maka ia terputus dari keberkahan. Maka mafhum mukhalafahnya atau logika terbaliknya, segala sesuatu yang dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka akan ada keberkahan yang menyertai segala aktivitas kita. Lalu sudah berapa banyak aktivitas, sudah berapa banyak kegiatan yang hilang keberkahannya karena kita tidak awali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang Allah muliakan, kemudian di antara makna kalimah thayyibah yang ketiga adalah memberikan ucapan-ucapan yang membuat orang lain itu senang. Di antaranya mengucapkan motivasi, memberikan nasihat, memberikan pujian yang sewajarnya, bukan yang berlebihan. Tentu hari ini kita selalu mendengar atau sering kali mendengar Imam Bukhari, seorang imam yang mengumpulkan hadis sahih, bahkan dikatakan hadis yang paling sahih setelah Al-Quran. Lalu tahukah kita kenapa beliau bisa mengumpulkan hadis-hadis yang sahih? Karena suatu ketika Imam Bukhari sedang belajar bersama gurunya berkata, andaikan saja ada di antara kalian yang mengumpulkan hadis-hadis sahih. Kemudian ucapan tersebut sangat terngiang-ngiang di dirinya Imam Bukhari, sehingga beliau sangat-sangat termotivasi. Maka hari ini kita bayangkan, hadis-hadis yang dikutip dari Sahih Bukhari itu sampai pahalanya ke gurunya Imam Bukhari karena telah memotivasi Imam Bukhari.
Apa kabar dengan kita? Apakah kita sudah pernah memotivasi orang sehingga dia berani untuk beramal lebih? Apakah kita sudah pernah menasihati orang sehingga dia merubah dirinya menjadi lebih baik? Dan juga tentu kita pernah mendengar Imam Az-Zahabi, seorang ulama yang sangat luar biasa, seorang ulama hadis yang sangat terkenal. Di antara karangannya adalah kitab Syiar A'lam An-Nubala, sebuah kitab yang mengumpulkan tentang kisah-kisah para ulama, para tokoh-tokoh Islam. Yang kalau hari ini kita lihat jumlahnya ada 20 jilid. Ada juga kitabnya beliau adalah At-Tarikh Al-Kabir. Jilidnya ada 36 jilid. Dan tahukah apa yang membuat dia semangat untuk belajar hadis? Adalah kalimat sederhana, pujian dari gurunya. Apa itu? Wahai muridku, tulisanmu indah sekali, seperti tulisannya ahlu hadis. Tak disangka-sangka, ucapan sederhana itu, pujian sederhana itu membekas di hatinya Imam Az-Zahabi, sehingga ia sangat-sangat termotivasi untuk mempelajari ilmu hadis. Jadi sampai ini karangan Imam Az-Zahabi masih dipakai, dan insya Allah akan terus dipakai sampai hari kiamat nanti, dan pahalanya terus mengalir ke gurunya Imam Az-Zahabi. Lalu apa kabar dengan kita? Apakah kita sudah pernah memberikan motivasi untuk sahabat kita, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita? Kalau belum, ayo kita sama-sama memberikan mereka motivasi, memberikan mereka pujian dengan pujian yang cukup, yang tidak berlebihan. Karena jangan remehkan kata-kata. Kata-kata bisa merubah seseorang menjadi lebih baik atau justru sebaliknya. Jamaah yang Allah muliakan, di akhir khutbah yang pertama ini, khotib ingin menyampaikan bahwasanya kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beribadah dimanapun dan kapanpun dengan menggunakan lisan kita. Maka gunakanlah lisan kita. Kita dawamkan, kita usahakan agar senantiasa lisan kita mudah untuk mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, entah itu dengan zikir, dengan doa, atau dengan kalimat-kalimat yang bisa membuat saudara kita senang atau bahagia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Thumma assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya imamil muttaqin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin ajma'in. Usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Jamaah yang Allah muliakan, di khutbah yang kedua ini mari kita sama-sama menundukkan hati kita, kita angkat tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa menjadi hamba-hambanya yang istiqamah, menjadi hamba-hambanya yang kelak kita bisa meninggal dalam keadaan yang husnul khatimah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alna mimman yaqra'ul qur'ana fayarqa wa la taj'alna mimman yaqra'ul qur'ana fayashqa. Allahumma inna nas'aluka istiqamata wa husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka istiqamata wa husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka istiqamata wa husnal khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Sawa'tadilu, lurus dan rapatkan shafnya. Allahu akbar.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم.